أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه وهو أهل الصدق والوفاء أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama kita harus ucapkan syukur kepada Allah. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita sudah melewati bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tidak ada doa yang kita ingin panjatkan kecuali di antaranya kita meminta kepada Allah agar Allah pertemukan kita kembali di Ramadan berikutnya. Semoga amal-amal kita di bulan suci Ramadan membekas di dalam diri kita. Tidak hanya membekas di dalam diri kita, mudah-mudahan kampung kita, tempat kita diberkahi oleh Allah berkat dari ketaatan kita menjalankan syariat agama Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah, harus kita sampaikan salawat kepadanya karena tidak ada contoh dan teladan yang patut untuk kita tiru kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Di antara kecintaan kita dibuktikan dengan kita mengucapkan dan menyampaikan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan hari ini di antara yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani faqad Waman ahyani wa huwa ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku, yaitu bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rutinitas kajian kita dilanjutkan kembali setelah bulan suci Ramadan. Saya yakin selama bulan suci Ramadan Bapak dan Ibu dan kita semuanya setiap hari dan bahkan setiap malam kita mendengarkan dan terliterasikan nilai-nilai keagamaan yang itu mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingga pada akhirnya kita menjalankan syariat agama Allah ini dengan ilmu dan pengetahuan, bukan tanpa ilmu dan bukan tanpa pengetahuan. Alhamdulillah, rutinitas kajian bulanan ini di minggu keempat, yaitu di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, kita lanjutkan kembali. Kita berharap semoga tema-tema hadis-hadis yang kita sampaikan memberikan motivasi, semangat dan spirit bagi kita untuk meniru Rasulullah di dalam kehidupannya sehari-hari. Sudah sampai ke hadis yang ke-238. Itu tampilan hadisnya Bapak dan Ibu bisa saksikan di layar kacanya. Halaman 250. Temanya adalah seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. An Abi Hurairah qala al-mu'min mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Cermin itu di dalam bahasa Arab, jadi kaca yang ada di masjid ini bukan cermin. Cermin itu untuk kita merefleksikan diri. Jadi ketika kita menghadap ke kaca, kemudian ada pantulan diri kita, itulah cermin namanya. Tapi di dalam bahasa Arab cermin atau kaca ini disebut sebagai zujajun.
Zujaj itu kaca. Nah, itu berbeda. Ada kedekatan antara kata mir'atun dan mar'atun. Hanya beda kasroh dan juga fathah. Kalau mar'atun itu perempuan, tapi kalau mir'atun itu adalah cermin. Nah, ini korelasi antara bahasa Arab dengan perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Jadi ternyata perempuan itu suka bercermin. Nah, di dalam hadis ini disebutkan mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah saudara. Cermin bagi saudara yang lainnya. Maksudnya adalah ketika ada saudara kita yang merasakan kesakitan, mudah-mudahan kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan. Kalau saudara kita senang, patutnya dan seharusnya kita juga senang. Bukan sebaliknya. Kalau ada orang susah kita senang, ada orang senang kita susah. Jadi hadis ini memberikan pesan kepada kita tentang bagaimana kita itu harus bercermin kepada saudara kita. Jadi ketika kita bertemu, maka itulah adalah cerminan saudara kita atau cerminan kita sendiri. Idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Ini maksudnya. Kalau kita melihat saudara kita itu memiliki aib, apa tugas kita? Aslahahu. Maka tugas kita adalah memberikan atau menutupinya, memperbaikinya. Bukan malah mungkin sebaliknya, ngompori, bahkan menjelek-jelekkan orang tersebut. Karena nanti setelah ini ada hadis yang memberikan keterangan kepada kita, kita dilarang melakukan pelecehan-pelecehan, penghinaan-penghinaan kepada saudara kita dalam bentuk apapun, gestur tubuh, ucapan, perilaku, sikap dan lain sebagainya. Jadi ini hadis yang ke-238 tentang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lain. Kalau mukmin yang lainnya melihat saudaranya ada aib, aibnya itu ditutupi. Maka Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada doa yang bisa kita wiridkan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Maka di antara doanya itu adalah wala aiban illa satartah. Di dalam beberapa kajian disebutkan yang menyebabkan kita ini dimuliakan dan dihormati oleh orang lain itu bukan karena kehormatan kita, tetapi kita sedang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syekh dari Masjidil Haram yang sering memberikan kajian-kajian, menangis senangis-nangisnya ketika menjelaskan kemuliaan yang hari ini sedang kita miliki adalah kemuliaan yang di sana Allah sedang tutupi aib kita. Karena kita ingat bahwa Allah itu di dalam Asmaul Husna memiliki dua sifat, Al-Mu'izz dengan Al-Muzil. Allah itu mempunyai sifat memuliakan dan juga menghinakan manusia. Jadi kalau kita hari ini dianggap dihormati, dimuliakan oleh orang lain di mata manusia, patut kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah sedang menutupi aib kita. Kita tidak tahu bagaimana aib kita dibongkar di hadapan Allah. Kita tidak tahu bagaimana kalau aib kita dibongkar di hadapan manusia. Wallahu a'lam apa yang akan terjadi. Tidak ada harga dirinya sama sekali kita di hadapan manusia. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hadisnya. Lanjutan dari hadis yang berikutnya, dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min mir'atu akhihi wal mu'min akhul mu'min yakuffu alaihi day'atahu wa yahutuhu min waraihi. Ini lebih diperjelas oleh Rasulullah. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Orang mukmin adalah saudara bagi yang lainnya. Ia melindungi harta miliknya dan menaunginya dari belakang. Hadis ini memberikan penjelasan kembali kepada kita bahwa
Janganlah kita sesama muslim menjelek-jelekkan, mengompori, membuka aibnya. Maka di antara tanda orang yang beriman itu disebutkan oleh Rasul di dalam hadis yang lain, orang yang pandai menutup aib saudaranya. Barang siapa yang menutup aib hambanya, Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Nah, yang dimaksudkan dengan yakufu alaihi doyatahu, itu tidak mengganggunya. Sedangkan wa yuhutuhu min waraihi, membela dan menjaga kepentingannya. Nah, jadi dua hadis ini memberikan penegasan sekali lagi kepada kita Bapak dan Ibu hadirin yang mulia. Kita sesama mukmin, terlepas dari apa pandangan pemikirannya, atau mungkin tidak satu kelompok, atau mungkin tidak sama satu pikiran, selama dia menjalankan syariat agama Allah, marilah sama-sama kita rawat, kita jaga, agar jangan sampai ukhuwah Islamiyah ini terputus dan tercerai-berai. Tidak hanya kita sebagai cerminan bagi saudaranya, kita juga harus menaunginya. Ya. Menaunginya itu artinya menolongnya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kalau kita senantiasa menolong saudara kita, Allah akan tolong kita di akhirat kelak. Allah akan tolong kita. Ini tentang timbal balik yang telah kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Kalau kita berbuat baik, kebaikan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat buruk, perbuatan buruk itu juga akan kembali kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil kebaikan dan sekecil keburukan yang kita lakukan akan kita dapatkan balasannya, baik balasan di dunia maupun juga balasan di akhirat. Kemudian hadis yang berikutnya, ini kita hadis yang memberikan penjelasan kepada kita, jangan sampai kita memakan makanan dari orang yang telah kita hasud, yang telah kita membuat marah kepadanya. Man akala bi muslimin uklatan fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam. Wa man kusiya bi rajulin muslimin fa innallaha yaqsuhu min jahannam. Wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa innallaha yaqumu bihi maqama riya' wa sum'atin yaumal qiyamah. Barang siapa yang diberi makan dengan mengorbankan seorang muslim, maka Allah akan memberinya makanan semisalnya dari neraka jahanam. Barang siapa yang diberi makanan, diberi pakaian dengan mengorbankan seorang muslim, maka Allah akan memberinya pakaian dari neraka jahanam. Dan barang siapa berbuat terhadap seseorang dengan riya dan sum'ah, maka Allah akan meletakkannya pada tempat riya dan sum'ah pada hari kiamat. Ini maksudnya adalah seseorang memiliki sahabat, kemudian mendatangi musuh sahabatnya, lalu menjelek-jelekkan sahabatnya. Jadi dia menjelek-jelekkan sahabatnya di hadapan orang lain, atau bahkan mungkin membuka aib dan keburukan di hadapan orang lain. Tujuannya adalah supaya dia mendapatkan hadiahnya. Maka di dalam hadis lain disebutkan, celakalah orang yang membuat orang lain tertawa karena keburukannya, kemudian orang lain tertawa terbahak-bahak. Wailul lahu, wailul lahu. Di dalam hadis ini disebutkan 2 kali, celakalah dia, celakalah dia. Jadi orang yang membuat orang lain tersakiti dan terzolimi, kemudian dia mendapatkan makanan dari saudaranya tersebut, maka Allah akan balas apa yang dia makan itu dengan keburukan. Di dalam hadis ini disebutkan, bahkan sedikit pun dia tidak akan mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungan di dalam hadis ini, kita diberikan kewajiban untuk menghormati muslim yang lainnya, tidak boleh melecehkan. Apalagi kita Bapak Ibu hari ini di tengah arus media sosial yang begitu pesat, Bapak Ibu dan kita semuanya bisa saksikanlah media-media sosial kita. Begitu mudah orang mengeluarkan kata-kata sumpah serapah di dalam
komentarnya, walaupun mungkin sebagian itu adalah fake account gitu ya, akun-akun palsu gitu. Tapi secara tidak langsung itu adalah cerminan dari diri kita. Begitu mudah orang menyumpah, melecehkan, menghina, bahkan merendahkan, bahkan menyamakan kedudukannya dengan binatang dan lain sebagainya. Justru ini adalah bukan cerminan kita sebagai muslim. Kemudian yang kedua, kalau beramal tidak boleh dengan riya dan sum'ah. Maka ada ayat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Jadi orang-orang yang riya itulah yang tidak mendapatkan amal kebaikannya dicatat oleh Allah sebagai pahala. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 265, Allah memberikan gambaran tentang infak yang kita sedekahkan kepada orang lain itu bisa batal, Bapak Ibu. Kalau infak yang kita berikan, kalau uang yang kita berikan kepada orang lain di dalamnya ada nilai-nilai riya, maka itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Di dalam Al-Quran disebutkan perumpamaannya adalah famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Jadi perumpamaan orang yang memberikan sedekah di dalamnya ada riyanya, itu perumpamaannya ada seperti batu licin. Di atas batu licin itu ada pasir, atau di atas batu licin itu ada debu. Ketika tersiram oleh air maka akan hilanglah debu. Begitulah perumpamaan ketika kita melakukan suatu kebaikan atau melakukan atau memberikan infak, menyumbangkan sebagian harta yang kita miliki, tapi dengan riya. Nah, walaupun memang agak susah juga membedakan riya dan tidaknya. Tapi kalau memang semuanya datang dari hati untuk memotivasi orang lain, insya Allah lah itu tidak salah. Jadi kalau kita berinfak, ya mungkin sebagian orang yang agak tidak mau namanya disebut begitu, maka dia menyebutkan dengan nama hamba Allah begitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan kebaikan-kebaikan, pahala ya, itu mendatangkan suatu keburukan karena nilai-nilai riya yang mungkin kita pertontonkan kepada orang lain. Ini tidak boleh menjadikan riya dan sum'ah sebagai perantara untuk mencapai dan menggapai tujuan dunia. Ya, jadi ambisi duniawi. Berikutnya hadis yang ke-241. Temanya adalah bermain dan bersenda gurau yang dilarang. Kita sebagai manusia justru tidak akan pernah selalu serius. Ada kalanya kita mungkin ketawa, ada kalanya mungkin kita juga bercanda. Di sini ada panduan dari Rasulullah agar senda gurau itu tidak berlebih-lebihan. An Abdullah ibn Sa'ib an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ni yaqul la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jadan. Fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilaih. Jadi ini ada kisah orang yang bercanda. Ada kakek-kakek, dia menggunakan tongkat. Tongkatnya diambil, tujuannya untuk bercanda. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? La ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jadan. Janganlah seseorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dengan maksud main-main dan dengan maksud bersungguh-sungguh. Jadi main saja tidak boleh, atau bersungguh-sungguh juga tidak boleh. Jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat sahabat, maka dia harus mengembalikannya. Nah, jadi ini perumpamaannya adalah ketika kita melakukan candaan kepada orang lain, intinya jangan menyakiti. Ya, kadang-kadang mungkin kita bercanda tapi nggak tahu
di dalam candaan kita atau di dalam selorohnya kita itu membuat dia tersakiti. Makanya alhamdulillah kita terfasilitasi oleh Allah di bulan suci Ramadan dan masuk di bulan Syawal. Kita terfasilitasi oleh Allah untuk kembali mengeratkan ukhuwah itu, untuk kembali saling memaafkan. Ya. Karena mungkin yang susah itu adalah meminta maaf. Ya. Yang susah itu adalah meminta maaf. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, tahapannya kita tidak langsung minta maaf dan minta ampun kepada Allah. Kita minta maaf dulu kepada orang yang kita zalimi dan kita sakiti. Kalau orang yang kita zalimi dan kita sakiti dimaafkan atau memaafkan, mudah-mudahan ketika kita minta ampun sama Allah akan dimaafkan oleh Allah. Maka ada seorang ustadz yang menyampaikan begini, jangan sampai urusan di dunia yang belum selesai nanti diselesaikan di akhirat. Termasuk diantaranya adalah urusan maaf dan memaafkan. Jadi, dan yang alhamdulillahnya lagi, kita itu di Indonesia punya tradisi, ya, punya tradisi halal bihalal, ya, menghalalkan. Ini ada korelasinya Bapak dan Ibu. Di Malaysia itu, karena saya lama di Malaysia, setiap kali kita berkunjung makan Bapak, disuguhi dan dihidangkan makanan. Setelah dihidangkan makanan kita mau pulang, di sana mereka punya tradisi begini. Setelah kita dihidangkan makanan kita mau pulang, si tamunya bilang, tolong dihalalkan apa yang saya makan. Gitu. Mohon dihalalkan apa yang saya makan. Gitu. Jadi kita tidak tahu, jangan-jangan apa yang diberikan oleh si tuan rumah itu ya dengan rasa yang tidak nyaman mungkin, atau dengan rasa risih begitu dengan kedatangan itu. Itu diantara tradisi yang bisa kita praktekkan. Setiap apapun saya menerima dari orang lain, selalu saya ucapkan mohon dihalalkan. Gitu ya. Yang dihalalkan itu apa? Baik yang kita makan ataupun yang kita terima. Apalagi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan menjadi darah daging kita. Karena ada suatu penelitian begini Bapak Ibu, kalau ada orang makan dari makanan yang tidak baik-baik, itu akan tercermin dalam perilaku dan sikapnya. Nampak-nampaknya korelasinya ada gitu. Karena mungkin ada beberapa peristiwa dan kejadian orang yang kerjaannya, maksudnya dia mendapatkan rezeki yang dari tidak halal, diberikan kepada anak istri dan keturunannya, ada saja 1, 2 atau di antara anggota keluarganya yang ya cerminan perilakunya tidak baik gitu, buruk. Itu dampaknya adalah dari apa yang dia makan. Nah, ini tentang tradisi halal bihalal. Saya yakin tradisi halal bihalal ini selama bulan Syawal ini habis 30 hari ini penuh, jangan setiap Ahad atau setiap Sabtu Ahad selalu ada kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang berikutnya, hadis ke-122 menunjukkan kebaikan. Ja'a rajulun ila nabi, inni ubdi'a bihi fa ahmilni. Qala la ajidu, walakin i'ti fulanan fala'allahu ay yahmilaka. Fa'atahu fahamalahu fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ini tentang murahnya dan kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya Bapak Ibu. Bahwa kalau kita menunjukkan orang lain suatu kebaikan yang orang itu lakukan akan kembali kepada kita. Pahalanya akan dicatat oleh Allah kepada kita tanpa mengurangi sedikit pun. Ramadan kemarin ada hadis selama bulan Ramadan, itu hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang memberikan makan dan minum atau iftar kepada saudaranya yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala layaknya orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi. Karena kalkulasinya itu bukan kalkulasi kita sesama manusia, tapi kalkulasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitungan pahalanya itu Allah yang menghitung. Terlebih dan khususnya puasa itu adalah amalan ibadah khusus yang di dalam hadis qudsi disebutkan fa innahu li wa ana ajzi bih.
sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan ganjaran, aku yang akan memberikan imbalan pahalanya. Jadi luar biasa kemarin ketika kita bulan Ramadan, Allah sedang memfasilitasi kita dengan banyak sekali pahala-pahala dan kebaikan yang bisa kita raih dan kita dapatkan. Nah, ini hadis yang memandu kita di dalam kehidupan. Tunjukkanlah orang lain untuk melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan ketika dia melakukan kebaikan, pahala yang akan datang kepada kita. Karena sejatinya Bapak dan Ibu, kita tidak tahu apakah amalan kita itu bisa menyelamatkan kita atau tidak. Atau jangan-jangan ada orang yang terselamatkan di hari kiamat kelak karena dia menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Atau dia diselamatkan atau dia mendapatkan naungan dari Allah karena pernah menyingkirkan batu dan kerikil di jalan, yang membuat orang lain terselamatkan. Jadi kita juga tidak boleh terlalu jumawa dengan amal yang telah kita perbuat. Bisa jadi amal-amal kecil yang kita lakukan itulah yang menyebabkan kita selamat di akhirat kelak. Nah, ini panduan dan pedoman kita untuk melakukan suatu kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kecil dan bahkan mungkin yang besar kita tidak tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberi maaf dan ampunan kepada orang lain. Nah, ini kisahnya sangat menyayat hati sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi hadis ini, suatu saat Rasulullah, saya bacakan hadisnya. An Anasin anna Yahudiyyah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin. Jadi dikisahkan dari Anas. Bapak dan Ibu harus tahu, Anas bin Malik itu adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asistennya Rasul. Pernah saya kisahkan bahwa Anas bin Malik itu orang Ansor. Jadi ada seorang ibu mendatangi Rasulullah dengan menyampaikan, saya tidak memiliki apapun kecuali anak saya. Anak tersebut adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik sudah ikut bersama Rasulullah sejak kecil. Ini pengakuan dari Anas. Anas anna Yahudiyyah atatin Nabi. Jadi ada seorang perempuan wanita dari Yahudi mendatangi Nabi dengan menyuguhkan makanan. Makanan itu adalah syatin masmumatin. Syatin masmumatin itu di sini dimaknai sebagai daging domba. Jadi daging domba itu sudah dimasak, dan di dalam daging domba itu ditusukkan atau dimasukkan racun. Fa'akala minha. Di dalam kisahnya saya baca, Rasul sempat termakan dari suguhan hidangan daging kambing yang tadi disuguhkan oleh wanita Yahudi tersebut. Fa'akala minha faji'a biha faqila ala naqtuluha. Karena di dalam kisahnya dan dalam riwayatnya, tidak hanya Nabi yang ketika itu makan, tapi perempuan Yahudi ini juga memberikan kepada sahabat Nabi yang ketika itu bersama dengan Nabi. Sahabat Nabi yang ketika itu bersama Nabi di tempat itu langsung meninggal karena saking kuatnya racun tersebut. Nah, ya kita pernah ada kasus kopi sianida gitu. Ya, ini kasus yang terjadi pada masa Rasulullah disuguhi makanan dan sempat termakan makanan yang tadi disuguhi oleh wanita Yahudi. Rasul sempat termakan, tapi ada tapinya. Karena Rasul memiliki kondisi tubuh yang begitu kuat. Nah, ini tentang ternyata Rasulullah itu Nabi yang memiliki, manusia yang memiliki imun tubuh yang kuat. Karena di dalam riwayat begini, suatu saat Nabi ketika perang Khandaq, Bapak dan Ibu, ketika perang Khandaq, Nabi dan sahabat Salman Al-Farisi itu menggali parit. Dan itu usia Nabi sekitar 50 hampir 60. Ketika Rasulullah menggali parit, tersibak bajunya Rasul, dan tersibak di sini terlihat dadanya Rasul masih berbidang. Maksudnya Nabi itu tidak gemuk dan tidak buncit, bahasanya begitu. Ini menandakan bahwasanya Rasul itu manusia yang memikirkan supaya tubuhnya selalu sehat. Bayangkan Bapak Ibu, gimana kalau Nabi sakit-sakitan, gak bisa berdakwah.
Nabi kalau sakit-sakitan nggak bisa berdakwah. Dan ternyata memang Allah sudah menempatkan Nabi di tempat yang sangat terbaik. Kita tahu di mana kisahnya Nabi ketika Nabi dipesusukan kepada perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dibawa ke Bani Sa'ad. Di Bani Sa'ad itulah Nabi tinggal menetap selama disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Tempat itu masih asri, masih sejuk, masih tidak terjamah dengan lingkungan dan kondisi, termasuk tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Nah, wajar jika Nabi ketika termakan ini nggak langsung meninggal, gitu. Lantas sahabat mengatakan begini, karena sudah tahu ada sahabat tadi yang meninggal, bilangnya begini, ala naqtuluha, ini perempuan kita bunuh nggak, katanya, karena dia sudah membuat orang lain meninggal dan bahkan ingin menyelakakan Nabi. Qala la, jangan, kata Rasul. Famaziltu a'rifuha fi lahawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, jangan Anas, jangan. Anas selalu berkata, aku masih tetap mengenali bekas racun itu di langit-langit Rasulullah. Karena masa ketika Rasulullah sudah menjelang wafat dan ketika masa-masa sakit, Rasulullah masih merasakan ada sisa-sisa racun yang tadi sempat dia makan, yang sudah disuguhkan oleh wanita Yahudi tersebut. Ini menandakan bahwasanya racun itu begitu kuat, sampai-sampai ketika masa-masa ketika Rasulullah sakit pun masih ada bekas racun. Ini apa pesan di dalam hadis ini? Pesannya adalah boleh menerima hadiah dari orang musyrik. Jadi memberikan hadiah kepada orang lain terlepas dari apa agama sukunya itu kita diperbolehkan. Termasuk kita juga menerima, karena di dalamnya ada kasih sayang. Karena perintah Allah adalah tahadau tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah dan salinglah kalian mencintai. Karena itu adalah hubungan insaniyah, hubungan sesama manusia. Kemudian hadis ini membantah keyakinan sekte Berilfi di semenanjung Hindia dan sekitarnya. Mereka meyakini bahwa Nabi mengetahui perkara gaib. Hadis ini yang memberikan penjelasan bahwasannya Nabi itu juga ada sisi manusiawi. Kemudian hadis ini menegaskan bahwa Nabi memiliki perangai mudah memaafkan dan toleran. Maka untuk memiliki sikap dan memiliki perilaku pemaaf itu memang agak berat. Nabi itu dimusuhi oleh siapapun, bahkan sempat ingin dicelakakan, mau dibunuh dan lain sebagainya. Tapi Rasul tetap memaafkan. Inilah nilai-nilai yang mesti kita jaga dan kita rawat. Rasulullah dengan segala pemaafnya, kok kita sebagai umatnya tidak mau memaafkan kalau ada orang lain misalnya tidak satu pendapat dengan kita, atau mungkin berseberangan dengan apa yang kita maui, gitu. Jadi Rasulullah saja yang mendapatkan risalah dari Allah melalui Jibril mudah memaafkan orang lain, apalagi kita sebagai umatnya. Jadi sesakit-sakitnya kita kepada orang lain karena mungkin terzolimi dan lain sebagainya, ya mari kita mudah untuk memaafkan, ya. Jangan sampai nanti kita memiliki sifat yang pendendam dan lain sebagainya. Kemudian hadis ini menetapkan mukjizat Rasulullah karena beliau selamat dari racun yang mematikan. Jadi kalau mendengar beberapa penjelasan dari kitab-kitab dan hadis yang lain, ini hadis yang begitu yang begitu menyayat hati ketika Rasulullah disuguhi makanan yang ternyata di dalam makanan tersebut ada racunnya. Kemudian hadis yang berikutnya, sami'tu Abdullah ibn Zubair yaqulu 'alal minbar khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'alil jahilin. Qala wallahi ma amaraha biha an tu'khadha illa min akhlaqin nas wallahi la akhudunnaha minhum ma sahibatuhum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala,
Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Maafkanlah dan perintahkanlah untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ayat ini dan hadis ini menguatkan kita sekali lagi untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Kemudian hadis yang berikutnya, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini panduan kalau kita lagi kesal sama orang lain, apa yang dilakukan oleh Rasul? Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi obat kalau kita sedang marah, kalau kita sedang tinggi-tingginya emosi, maka yang disampaikan oleh Rasulullah falyaskut. Kalau kita sedang marah, falyaskut, maka diamlah. Jadi obat untuk meredam emosi yang sedang tinggi-tingginya itu dengan diam. Ajarkanlah oleh kalian, mudahkan dan jangan mempersulit. Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis ini perintah agar kita memperhatikan dakwah dan pendidikan agama terhadap orang lain dengan senantiasa menggunakan cara-cara yang bijak, lembut dalam mendakwai mereka. Maka prinsip dakwah Nabi itu prinsip dakwah Nabi itu ada basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assir. Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lain kabur. Karena ajaran agama kita yang menyulitkan. Karena ingat, di dalam prinsip kita menjalankan ibadah itu di dalamnya harus ada kemudahan, menghilangkan kesulitan. Lihat syariat yang turun kepada kita. Kalau kita sedang dalam keadaan sulit, maksudnya misalnya kita dalam safar, Allah tidak mewajibkan kita, bahkan Allah memberikan keringanan dan rukhsah kepada kita.
Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, semoga pesan-pesan kebaikan yang disampaikan di dalam hadis ini bisa kita praktekkan dan kita implementasikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita terus bisa mencontoh apa yang telah diteladankan oleh Rasul. Semoga kita menjadi umatnya, dan mudah-mudahan nanti kita di akhirat kelak benar-benar bisa mengklaim kalau kita umatnya Nabi Muhammad, yaitu dengan menjalankan segala apa yang telah dituntunkan kepada kita. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Segala kebaikan, segala kebenaran yang disampaikan semuanya datang dari Allah. Jika ada yang salah, kurang tepat dan tidak baik, semua datang dari diri saya sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.